Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi calon atau bagi peserta didik baru SMK Negeri 1 Depok. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang terpilih menjadi siswa SMK Negeri 1 Depok yang bisa mengalahkan ratusan siswa dari seluruh DIY, bahkan ada dari luar DIY. Selamat buat kalian. Kalian pantas masuk di SMK Negeri 1 Depok. Kalian orang-orang pilihan yang bisa masuk di SMK Negeri 1 Depok. Mari kita belajar bareng-bareng. Mari kita kembangkan potensi yang ada di dalam diri kalian bersama guru-guru yang berkualitas, bersama siswa-siswa yang berprestasi, bersama karyawan-karyawan yang mempunyai potensi yang luar biasa di SMK Negeri 1 Depok. Ya, sebelum saya memperkenalkan diri, kenapa saya tadi menyebutkan selamat pagi, siang, sore, malam? Karena nanti kalian akan melihat video ini entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam. Makanya semua saya sebutkan saja. Gitu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Adnan Tanjung Wibowo. Di sini saya sebagai guru SMK Negeri 1 Depok, guru baru juga, baru 2 tahun Pak Adnan mengajar di SMK Negeri 1 Depok, jadi masih dibilang guru baru. Di sini saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah kalian siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Depok, beberapa kelas nanti akan ketemu dengan Pak Adnan, akan belajar bareng dengan Pak Adnan. Kalau yang tidak bisa belajar bareng dengan Pak Adnan gak apa-apa, nanti kita bisa sharing di luar. Kita bisa bertukar pikiran, bisa bertukar materi pelajaran dengan Pak Adnan di luar jam pelajaran. Jadi mari kita belajar bareng-bareng bersama Pak Adnan gitu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan media sosial yang bijak. Sebelum saya masuk ke materi, ini pertama kalinya saya live di YouTube. Biasanya kalau MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah itu kita bisa bertatap muka, bisa bercanda gurau bersama-sama, sifatnya asik, bisa ketemu, bisa belajar bareng. Tapi karena pandemik seperti ini, jadi kita sifatnya daring saja. Yang penting ilmu yang saya sampaikan atau guru-guru lain sampaikan itu bisa tersampaikan kepada kalian semua peserta didik baru SMK Negeri 1 Depok. Baik, apa sih media sosial itu? Apakah kalian sudah tahu media sosial itu apa? Mungkin yang sudah tahu, oke, nggak apa-apa. Yang belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit tentang media sosial itu seperti apa. Media sosial yaitu situs jaringan sosial atau media yang memudahkan para pengguna untuk melakukan interaksi sosial secara online atau jarak jauh. Jadi kita itu dengan adanya media sosial, kita itu bisa melaksanakan atau kita bisa melakukan hubungan itu secara online atau secara jarak jauh. Jadi kita itu generasi yang benar-benar dimanjakan oleh media sosial. Bahkan kita mau berhubungan dengan keluarga kita yang ada di jauh, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua, atau di luar negeri pun dengan adanya media sosial, yang kita rasakan itu dekat gitu. Memang jarak sih jauh, tapi hubungan itu cuma dekat dengan adanya media sosial gitu. Jadi dengan adanya media sosial ini kita bisa dimanjakan. Bahkan tidak hanya untuk berkomunikasi. Kita sekarang itu kalaupun mau belanja, mau beli makan, dengan adanya media sosial tinggal pencet di rumah, makanan pun datang. Bahkan nggak harus bayar juga.
gitu. Nggak usah bayar secara cash juga bisa sekarang itu dengan adanya media sosial seperti itu. Jadi kita benar-benar dimanjakan dengan media sosial gitu. Generasi milenial gitu ya. Baik, apa sih fungsi dari media sosial itu? Pak Tan akan menjelaskan ada 3 fungsinya. Pak Tan akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Fungsinya yang pertama itu untuk berinteraksi sosial. Berarti kita untuk berinteraksi dengan teman dulu, teman SD, bahkan teman TK atau teman apalah di rumah. Itu untuk berinteraksi, untuk interaksi dengan keluarga, untuk interaksi dengan saudara yang ada di jauh. Itu fungsinya media sosial gitu. Jadi dengan adanya interaksi tersebut berarti kita harus benar-benar bisa menggunakan media sosial itu dengan baik gitu. Karena apa? Media sosial itu dibilang media yang bisa membunuh kita sendiri kalau kita tidak menggunakannya dengan baik. Jadi ya udah, manfaatnya untuk berinteraksi ya udah gunakan secara baik. Media sosial itu untuk interaksi yang baik itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada media komunikasi. Tadi interaksi, sekarang komunikasi. Jadi untuk melakukan komunikasi, jadi hampir sama ya, interaksi sama komunikasi. Jadi berkomunikasi, berhubungan. Jadi kalau adanya media sosial, kamu dengan komunikasi kamu lebih gampang. Mau komunikasi dengan keluarga, mau komunikasi dengan saudara, mau komunikasi dengan yang udah punya yang udah punya pasangan lah, itu berkomunikasi lebih baik gitu. Jadi walaupun LDR iya gitu ya, nggak apalah, mungkin sedikit mungkin yang sudah punya gitu ya, yang LDR dengan adanya media sosial itu bisa komunikasi. Contohnya suaminya ada kakak kalian yang punya pasangan di luar kota, itu kan dengan adanya media sosial bisa komunikasi secara dekat gitu, bisa video call, bisa WA, bisa kirim-kirim foto dan lain sebagainya. Itu kan kita lebih dimudahkan dengan media sosial. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran. Kenapa bisa dibilang media pembelajaran? Karena di media sosial sekarang itu banyak banget aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kita untuk belajar. Ada ruang guru. Nah, dengan adanya pandemi seperti ini, ya kita kan bisa belajar. Ini kan sekarang kita belajarnya secara online. Nah kan ini media sosial fungsinya untuk belajar. Walaupun kita nggak bisa tatap muka, tapi kan kita masih bisa belajar dengan adanya media sosial. Kita bisa tahu, ini toh gurunya yang namanya Pak Atan, ini toh guru yang namanya si A, si B, si D dan sebagainya. Jadi kan dan adanya itu kita bisa belajar. Bagaimana toh pengen tahu SMK 1 Depok itu kayak apa toh? Itu kan kita bisa belajar. SMK 1 Depok itu salah satu SMK di Jogja yang mempunyai kualitas nomor 1 di Jogja, sama gitu. Jadi kan kamu bisa belajar apa saja yang ada di SMK Negeri 1 Depok. Bagaimana visi misinya? Itu media pembelajaran untuk belajar. Bahkan untuk beberapa minggu ke depan atau bulan ke depan kalian akan menggunakan media sosial untuk belajar. Jadi nanti guru itu akan menjelaskan atau menerangkan materi pelajaran itu dengan media sosial. Jadi kalian siap-siap punya HP yang bisa untuk belajar. Yang paling utama itu harus punya kuota. Kalau kalian nggak punya kuota, ya nggak bisa belajar, iya kan? Itu kuncinya, itu harus punya kuota dulu. Jadi uangnya disisihkan buat beli kuota, buat belajar bareng-bareng. Jadi kita masih tetap nanti belajar di rumah, kita menggunakan media sosial untuk belajar gitu ya. Itu fungsinya, ada 3 fungsi itu. Semoga kalian bisa memahami 3 fungsi itu. Kita melanjut ke materi selanjutnya bersama Pak Adnan ya. Semoga kalian tetap selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kenikmatan, dijauhkan dari virus corona ya. Materi selanjutnya yaitu tentang penggunaan media sosial yang bijak. Nah ini, yang bijak itu seperti apa ya? Apakah yang bijak itu yang tidak menggunakan aplikasi yang neko-neko? Atau yang bijak itu media sosial yang hanya digunakan untuk belajar? Apa itu termasuk yang bijak? Kita nggak tahu. Maka kita belajar bareng-bareng. Yang pertama,
Tidak share informasi pribadi. Jadi ketika kamu mempunyai media sosial, tolong dijaga privasi kamu. Tolong dijaga identitas kamu. Jangan sampai kamu dengan enaknya kamu share semua informasi pribadi kamu. Jangan sampai. Karena apa? Sekarang itu orang semakin pintar dengan adanya media sosial. Bisa jadi informasi pribadi kamu itu bisa disalahgunakan sama orang lain. Itu hati-hati, tolong itu dijaga baik-baik. Informasi pribadi kalian cukup kalian saja yang tahu, jangan sampai kalian share ke publik. Yang kedua, jaga etika. Nah, jaga etika di sini, media sosial itu banyak banget, ada WA, ada Instagram, ada Line, ada YouTube, ada TikTok dan sebagainya. Nah, dengan adanya media sosial yang itu, kamu harus jaga etika. Seumpamanya, ya ini yang cewek-cewek biasanya kan banyak banget di sini, SMK 1 Depok itu terkenal dengan ceweknya. Cewek-cewek itu biasanya paling suka dengan TikTokan ya. Kalau kalian bermain TikTok, tolong jaga etikanya. Kalau pengen di-share, jadi kamu kalau bisa menggunakan pakaian yang rapi, pakaian yang sopan, tidak mengundang orang lain semakin benci sama kalian. Jadi kalian harus jaga itu semua gitu loh. Kemudian yang ketiga, no sara no hoax. Jadi kamu harus bisa jangan sampai menyebarkan berita bohong. Itu tolong dijaga. Yang 4, cantumkan sumber kontennya. Kalau kamu memberikan konten, kamu nge-share sesuatu, kamu harus tahu itu sumbernya dari mana, harus jelas sumbernya itu seperti apa, dari mana sumbernya itu kayak apa. Kemudian yang kelima, sarana pengembangan diri. Jadi media sosial itu berguna untuk mengembangkan diri kita. Sebenarnya kamu mempunyai bakat kamu apa? Bakat kamu nyanyi. Ya udah, kamu kembangkan di media sosial. Supaya apa? Orang lain bisa tahu, kamu bisa mengembangkan bakat kamu itu, jadi bisa terkenal dan sebagainya. Itu yang positif. Jangan mempunyai bakat maling atau mempunyai bakat nyopet, tapi di-share di media sosial. Jangan, itu menjadi masalah. Itu bukan bakat ya. Oke, maaf ya, itu bukan bakat, itu cuma contoh aja. Kemudian yang terakhir, 6, bangun jaringan. Jadi adanya media sosial, kamu bisa membangun jaringan komunikasi dengan semua orang. Jadi dengan kamu bisa membangun jaringan itu, kamu bisa melaksanakan komunikasi yang baik. Seumpamanya kamu bisa bisa bangun jaringan hubungan dengan orang yang di luar kota. Nanti kalau seumpamanya ada pekerjaan, kamu bisa tanya, bisa saling tukar pikiran dan sebagainya. Itu bangun jaringan. Jadi kita bisa banyak teman, banyak ilmu, banyak pengalaman gitu. Jadi itu penggunaan media sosial yang secara bijak seperti itu. Semoga kalian bisa memahami. Kemudian apa sih penggunaan media sosial yang tidak bijak itu seperti apa sih? Tadi ada yang bijak, ada yang tidak bijak. Yang tidak bijak yang pertama yaitu tidak menggunakan media sosial, tidak menggunakan media sosial itu pada tempatnya. Maksudnya gini, tolong kamu bisa menggunakan media sosial itu pada tempatnya. Maksudnya pada tempatnya seperti apa? Seumpamanya, Pak Adnan itu paling sebel sama orang yang ketika taziah, ketika kita lagi berduka, ada orang berduka, di situ ada orang sempet-sempetnya melakukan selfie atau foto-foto bareng. Itu hal yang kenapa sih orang tersebut tuh nggak bisa menempatkan posisinya? Kapan sih kamu harus menggunakan media sosial? Kapan kamu tidak menggunakan media sosial? Bahkan orang yang meninggal pun kadang bisa difoto-foto itu. Itu lagi berduka. Itu tolong dijaga etikanya seperti itu. Kemudian kalau enggak, ketika di masjid mau terawih update status, mau sholat id update status. Kalian itu kan mau beribadah, kamu itu mau berhubungan dengan yang Maha Pencipta. Tapi tolong jangan apa-apa media sosial update. Iya tahulah kamu itu mau sholat, tapi kan nggak perlu di-share ke orang-orang gitu. Waktunya sholat, waktunya beribadah. Nanti menggunakan media sosial. Jangan waktu sholat aja digunakan, selfie. Iya, gitu. Itu hal yang konyol menurut Pak Abang gitu. Itu biasanya
Ya adalah beberapa entah cowok entah cewek ketika sholat tuh melakukan itu selfie di masjid pakai mukena atau pakai peci, pakai baju koko dan sebagainya. Itu ya orang-orang yang tidak bisa menempatkan dirinya atau menempatkan media sosial pada tempatnya seperti itu. Apalagi media sosial yang digunakan saat yang paling sebel itu ketika makan bareng sama temen sama keluarga, sempet-sempetnya masih main HP gitu. Ya udah, kita jalin hubungan yang baik itu dengan nanti dululah media sosialnya, nanti dululah HP-nya. Waktunya sama keluarga ya keluarga, ngobrol sama keluarga. Jangan bapaknya main HP, anaknya main HP, ibunya main HP, kakaknya main HP. Terus gimana hubungan di keluarga tersebut? Ya kan, mendingan ya udah media sosial nanti, kita menggunakan HP nanti. Sekarang waktunya sama keluarga, ngobrol lah, guyon-guyon atau bagaimana gitu kan, lebih enak gitu. Jadi keluarga itu lebih harmonis, lebih lebih enak seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan media sosial untuk hal negatif. Jangan sampai kalian menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang negatif. Hal negatifnya seperti apa? Contohnya untuk membuli orang, untuk menipu orang, untuk menyebarkan berita hoax. Itu jangan. Itu nggak bijak media sosial seperti itu. Penggunaan media sosial seperti itu nggak bijak. Jadi kalian sebagai peserta didik yang terdidik, yang mempunyai akal, yang mempunyai ilmu, tolong tanamkan pada diri kalian kapan kalian menggunakan media sosial yang pas pada tempatnya, pada waktunya, dan kapan kalian tidak menggunakan media sosial pada tempat dan waktu tersebut. Ya, kalian lebih pintar, kalian peserta didik yang cerdas-cerdas, tolong tanamkan pada diri kalian masing-masing, gunakan media sosial yang bijak, gunakan media sosial yang baik, agar kedepannya media sosial itu bisa digunakan pada tempat dan posisi yang pas gitu. Oke, terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari Pak Adnan, semoga ilmunya bermanfaat. Pesan Pak Adnan buat kalian, tolong diingat-ingat, jangan memanusiakan benda mati ataupun membenda matikan manusia. Tolong diingat-ingat, jangan memanusiakan benda mati ataupun membenda matikan manusia. Terima kasih. Sekian dari Pak Adnan, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata, perbuatan, atau penjelasan yang kurang enak di kalian, Pak Adnan minta maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga setelah pandemi ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa belajar bareng di SMK Negeri 1 Depok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.